Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua dalam keadaan sehat. Jadi pada pertemuan minggu ketiga ini, kita ada materi baru tentang audiens. Mari kita kenali audiens kita yang sangat penting dalam presentasi itu bagaimana. Nah, jadi yang perlu diketahui sebelum kita melakukan presentasi di depan umum, hal yang utama harus kita ketahui adalah siapa audiens kita. Kemudian, poin yang pertama adalah apa yang kira-kira ingin mereka dengarkan dari kita. Karena itu sangat penting bagi kita sebagai presenter untuk menyampaikan sebuah materi. Karena ketika kita mengenali audiens dengan baik, eh, presentasi kita akan lebih efektif. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi wajar ketika kalian melakukan presentasi awali dengan perkenalan dulu untuk membangun namanya relation antara presenter dan audiens. Nah, kemudian kita perlu mengetahui materi kita, apakah memang sesuai dengan yang audiens harapkan. Jadi keuntungan apa yang kira-kira akan kita tawarkan ketika kita melakukan presentasi ini. Baik, selanjutnya adalah kita harus paham bahwa presentasi itu bukan hanya kita sekedar menyampaikan materi saja satu arah, tapi ini adalah sebuah komunikasi. Jadi kalian semua jangan sampai menganggap bahwa presentasi itu adalah hanya masalah kalian membuat PowerPoint. Setelah PowerPoint-nya selesai. Itu bukan. Tapi bagaimana kalian itu bisa berkomunikasi dengan baik antara kalian dengan audiens kalian. Intinya apa yang ingin kalian sampaikan kepada mereka itu bisa diterima dengan baik dan efektif. Nah, ini ada strategi yang bisa kalian gunakan untuk bagaimana kalian nanti bisa punya relation yang baik, jadi menciptakan engagement yang kuat gitu. Yang pertama adalah mengenal nama, ya. Jadi bagaimana kalian nantinya itu bisa punya strategi bertanya ke audiens kalian terkait nama personal, ya. Intinya kelompok itu ada siapa yang nantinya kalian cari tahu namanya. Karena dengan ada beberapa perwakilan dari audiens kalian, itu nantinya bisa menciptakan presentasi kalian itu lebih interaktif. Dan ketika kalian lebih punya banyak referensi nama dari audiens kalian, itu audiens kalian akan merasa diperhatikan. Jadi itu merupakan strategi yang baik. Kedua adalah kalian mengenal posisi dalam struktur organisasi. Jadi untuk penghargaan, misalnya kalian presentasi di sebuah perusahaan, kalian tahu di situ ada direktur yang hadir, kalian bisa memberikan sapaan atau sebuah komunikasi yang sifatnya membangun relasi dengan audiens tersebut. Kemudian adalah mengenal audiensnya itu mempunyai latar belakang seperti apa, tingkat pendidikannya misalnya. Kalau orang awam ya jangan sampai kalian menyampaikan pesan itu dengan kata-kata yang ilmiah ya, kata-kata yang sulit untuk dipahami oleh orang awam. Jadi bisa disesuaikan.
Untuk misalnya untuk anak muda, remaja, mungkin kalian bisa menggunakan bahasa-bahasa yang kekinian, yang gaul gitu ya. Itu bisa. Nah, kemudian strategi yang penting ya, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, itu adalah bagaimana kalian mengetahui terkait audiens kalian itu kira-kira ingin mendengar apa dari kalian. Nah, makanya dalam presentasi itu jangan sampai kalian tidak sesuai dengan tema. Jadi temanya presentasi hari ini misalnya tentang audiens, kalian membicarakan tentang pidato gitu ya. Nah, itu kan tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, kalian walaupun presentasi kalian baik, itu tidak akan didengarkan. Baik, selanjutnya strategi presentasi. Ya, jadi bagaimana ya kita itu sebagai seorang presenter nantinya itu bisa menampilkan sesuatu yang memukau, yang berkesan. Ini strateginya. Tips sederhana, nah, untuk bisa menghasilkan sebuah presentasi yang baik, itu kalian harus memiliki persiapan yang matang. Salah satu yang umum dilakukan oleh presenter ya, itu misalnya datang lebih awal, datang tepat waktu gitu ya. Kemudian siapkan diri kalian secara maksimal ya, misalnya terkait badan kalian ya. Misalnya minum yang cukup ya. Terus pergi ke kamar kecil ya sebelum melakukan presentasi karena ketika ini tidak kalian lakukan, nanti bisa saja pas kalian lagi melakukan presentasi, kalian ingin buang air kecil. Gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingkan, pastikan peralatan yang ingin kalian gunakan untuk presentasi nanti itu sudah disiapkan dengan baik. Ya, jadi perhatikan itu. Kalau kalian dalam sebuah event, pastikan panitia di sesi atau si acara itu sudah memastikan perangkat presentasi kalian nanti bisa diputar atau dijalankan. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kalian menyampaikan presentasi yang bisa menimbulkan kesan tadi ya, yang bagus. Nah, yang pertama adalah kalian harus membentuk kesan. Nah, kesan apa yang kira-kira ingin kalian sampaikan atau kalian visualkan dengan audiens kalian? Ya, pertama mungkin yang paling sederhana kalian siapkan baju kalian ya. Bagaimana kalian memakai baju yang baik, ya, yang rapi, yang sesuai dengan kepribadian kalian. Kemudian kalian mungkin bisa memperkenalkan diri kalian, pengalaman-pengalaman, sehingga orang itu lebih kenal kalian, lebih nantinya mau mendengar kalian berbicara. Jadi intinya adalah bagaimana kalian bisa membentuk kesan yang bisa memukau audiens kalian. Itu masing-masing punya caranya sendiri-sendiri. Oke, kemudian kredibilitas ya, menyambung dari kesan tadi kan. Nah, bagaimana kita itu nantinya punya kredibilitas yang baik, tingkat kepercayaan yang tinggi dari audiens ke kita. Nah, itu kita bangun dengan adanya pembacaan CV kita biasanya. Jadi kita publish hal-hal yang sifatnya bisa membantu kredibilitas kita. Misalnya kita pernah menang lomba, kita pernah dapat proyek nasional, dan lain sebagainya. Kemudian, mulailah dari sesuatu yang beda. Ya. Jadi jangan sampai kita itu memulai dari sesuatu yang monoton. Jadi yang kebiasaan orang presenter lakukan. Jadi mungkin kalian punya strategi baru, misalnya dengan menampilkan video di awal atau terserah. Intinya kalian punya strategi yang maksimal. Nah, kemudian ketika kalian ingin mengakhiri sesi presentasi kalian, jangan sampai kalian meng-close presentasi itu dengan kurang meyakinkan. Ya. Jadi sampaikan penutup kalian itu dengan
cara yang sangat meyakinkan, misalnya dengan memberikan quote dan hal-hal lain yang sifatnya membuat audiens itu ada hal yang nantinya dibawa pulang, ya, pesan itu yang nanti bisa diceritakan ke orang lain dari audiens itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana nantinya kalian itu bisa siap dalam segala sesuatu yang nantinya ditanyakan oleh audiens. Jadi nanti ada triknya. Intinya bagaimana kalian bisa menjawab pertanyaan itu dari audiens dengan bijak. Nah, yang selanjutnya adalah ini sering terjadi bagi kalian yang belum pernah punya pengalaman berbicara di depan umum. Pasti kalian mengalami yang namanya demam panggung. Ciri-cirinya gimana ya demam panggung itu? Ini yang pertama, yang umum ya. Mulut kering, gitu. Kerongkongan seperti tersumbat, ya, sulit bernafas, tangan berkeringat. Nah, itu bisa, saya dulu punya pengalaman, saya seperti mandi keringat gitu ya. Karena ngeblank dan lain sebagainya, padahal sudah hafalan tadi malam gitu, terus lupa. Itu wajar. Terus tangan terasa dingin, tangan bergetar, dada berdegup lebih cepat, lutut bergetar, berbagai bentuk-bentuk fisik lainnya. Jadi aneh lah intinya, kita menunduk, padahal audiens kita menatap kita, tapi kita menunduk. Gitu. Nah, ini kan juga salah satu bentuk dari demam panggung. Nah, intinya bagaimana kita mengatasi demam panggung itu adalah kita melakukannya. Intinya kita itu berdamai dengan yang namanya demam panggung itu. Jadi apapun yang terjadi ketika kalian melakukan presentasi itu dihadapi, mengalir saja. Jadi makanya dari mata kuliah teknik presentasi ini saya berusaha untuk mentreatment kalian dari hal-hal yang basic. Nah, salah satunya adalah berhadapan dengan kamera handphone kalian untuk kalian berbicara dengan kamera kalian untuk memperkenalkan diri kalian. Nah, itu adalah hal-hal yang sifatnya men-treat kalian untuk mempunyai kepercayaan diri yang baik. Dengan kepercayaan diri yang baik, kalian bisa dipastikan dalam berbicara di depan umum itu akan lebih nyaman, lebih tidak apa ya istilahnya, tidak takut ya, tidak mengalami demam panggung. Itu aja, intinya adalah terus banyak latihan berbicara di depan kaca, di depan kamera, terus melakukan challenge ketika ada peluang untuk berbicara di depan umum, ya diterima saja. Itu aja. Hanya banyak latihan. Itu aja dari saya untuk hari ini untuk materi audiens. Selanjutnya kalian silahkan mengerjakan assignment 3 yang sudah saya kirim di MS Team. Nah, itu ya. Terima kasih.